Hari ini dalam program Life Unlimited kita akan melanjutkan series kita Identitasku dan temukan satu lagi identitas kita yang luar biasa. Mari kita masuk bersama-sama dalam program Life Unlimited. Ya, halo dan selamat bergabung kembali kepada semua pemirsa Life Unlimited dimanapun berada. Saya harap kita semua ketemu kembali dengan baik-baik, sukacita, sehat-sehat terus. Dan saya senang sekali kita boleh jumpa setiap minggu di channel ini, jam ini, hari ini di dalam program Life Unlimited bersama dengan saya Susan Hoover, host untuk program ini. Ya, memang mungkin banyak yang lihat dan bingung, tapi ini orang bule atau tidak? Ya, orang bule, orang Kanada, tapi sudah cukup lama, sudah habiskan sekitar setengah hidup saya di Indonesia dan di Asia. Wah, itu luar biasa. Jadi sudah menjadi mungkin setengah Kanada, setengah Indonesia. Oke, jadi sudah cukup lama saya berada di Indonesia sampai saya sudah jadi rasa seperti orang Indonesia ya. Dan saya harap kita diterima hari ini, kita terima bahwa kita semua sama di dalam mata Tuhan dan kita dapat belajar bersama-sama. Dalam beberapa bulan ini dalam program Life Unlimited ini kita adalah bagi ya satu series Identitasku di mana kita membahas setiap minggu siapakah kita yang sebenarnya. Apa yang Tuhan katakan, bukan tentang apa yang orang lain katakan. Orang lain mungkin bilang kita lemah, kita bodoh, kita siapa. Tapi bukan itu dari Tuhan. Kita mau tahu siapakah kita harus tanya yang menciptakan kita. Makanya kita masuk terus dalam firman Tuhan dan keluarkan rahasia-rahasia puayun firman Tuhan yang luar biasa. Kita sudah belajar banyak hal. Bagaimana mungkin kita adalah orang benar, kita adalah orang yang diterima, ya kita adalah orang yang dipilih Tuhan. Kita sudah bahas banyak hal seperti kita adalah anak Allah, ya banyak hal ini yang dasar siapakah kita. Dan saya harap itu sudah pulihkan hati kita, membebaskan kita untuk mengerti firman Tuhan ini. Tapi hari ini kita akan melanjutkan untuk satu hal yang berikut. Bahwa bukan saja kita diterima Tuhan, disayang Tuhan, dibenarkan Tuhan, tetapi ada juga kehormatan yang luar biasa Tuhan berikan kepada kita. Bahwa kita menjadi saksinya Tuhan. Oke, kita adalah orang yang dipanggil untuk bersaksi tentang Tuhan. Nah, saya akan menjelaskan ini semuanya kepada kita. Dan saya harap kita semua juga boleh terima identitas ini. Sangat penting kita terima identitas siapa diri kita. Seperti saya katakan di awal series ini, bahwa tindak laku kita, cara kita atur kehidupan kita akan ditentukan dari identitas kita siapa. Jadi seperti saya buka program ini, saya tahu siapa diri saya. Saya tahu saya orang Kanada yang lama di Indonesia. Saya tidak coba bohong hari ini karena saya merasa sudah jadi orang Indonesia, saya katakan saya lahir di Indonesia. Memang bukan. Saya tahu saya ini siapa, apa yang saya alami. Dan makanya saya bisa atur kehidupan saya dan laku sesuai. Saya orang Kanada yang lama di Indonesia. Jadi kita juga harus tahu siapa diri kita bukan sebelumnya dan siapakah kita sekarang di dalam Tuhan. Siapa diri kita, identitasku. Jadi hari ini kita akan temukan bahwa kita semua adalah saksinya Tuhan. Dalam kehidupan ini mungkin kita alami kan ada kehormatan atau hal-hal yang terjadi naik level dalam beberapa hal dalam kehidupan ini. Bahkan saya terima beberapa kesaksian hari ini dari laporan-laporan. Ada pemirsa Life Unlimited yang hubungi kami, yang hubungi call center. Dan ada tim Life Unlimited yang mendoakan mereka. Dan mereka alami hal-hal yang luar biasa. Seperti ini saya lihat kemarin ada seorang bapak dari Halmahera yang hubungi. Dan dia minta doa untuk anaknya yang akan ikuti tes tentara.
Berkata puji Tuhan, minggu berikutnya dia memberi kabar kalau anaknya lolos. Dan Bapak ini memberi kesaksian kalau itu adalah perbuatan dan kebaikan Tuhan. Oh, luar biasa. Ada juga seorang bapak dari NTT yang kemarin beri kesaksian. Dia berkata berkat kasih karunia dan dukungan doa dari Life Unlimited, bapak ini terpilih menjadi kepala desa. Nah, ini ada beberapa hal yang mereka alami dengan pertolongan Tuhan. Bahwa mereka terima posisi, yang mereka terima kehormatan, jadi terpilih dan hal-hal seperti ini. Tapi kita harus tahu di dalam Tuhan juga kita terima kehormatan. Tuhan bukan saja menyelamatkan kita, izinkan kita ambil bagian dalam keluarganya, tapi suruh kita duduk diam. Jangan lakukan apa-apa, nggak percayakan apa-apa kepada kita. Tapi kabar baiknya hari ini, Tuhan selamatkan kita. Tuhan menebus, Tuhan membenarkan, Tuhan memilih, Tuhan terima kita, Tuhan jadikan kita anaknya. Tapi Tuhan juga percayakan kita untuk bersaksi tentang Dia. Tuhan juga berikan kehormatan kepada kita sebagai pengikutnya, untuk bukan saja ikut-ikut, tunggu Dia datang kedua kalinya, bawa kita ke surga. Tapi Tuhan juga izinkan kita untuk menjadi saksinya. Saya harap kita semua bisa terima ini dengan sukacita hari ini. Sebelum kita terlalu masuk dalam firman Tuhan untuk hari ini dan melihat janji ini dalam firman Tuhan, mari kita sebelumnya nyanyikan satu lagu yang cukup terkenal, Ku Kan Bangkit. Ya, kita mulai dengan mengaku iman kita bahwa kita bangkit untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Mari kita nyanyi bersama-sama dari video yang singkat ini. Mari kita semua, come on, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan lagi, mari kita semua, come on, come on. Kita saudara, ya, saya mau ajak semua jemaat Tuhan melompat sama-sama. 1, 2, come on. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, oh, nyatakan kebenarannya. Sampai setiap lutut bertelut. Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Angkat tangan sama-sama, dialah lompat Raja. Tepuk tangan sama-sama. Oh, mari kita semua, Pahuman, Kalimantan Barat, dengar panggilan Tuhan. Sekarang waktunya berdiri bagi bangsa ini. Ayo maju, mari maju, mari maju, mari semua sama-sama. Umat pemenang, oh bangkit, oh nyatakan. Amin. Bagaimana kita dapat bangkit? Itu pasti karena roh Tuhan diberikan kepada kita. Dari kekuatan diri kita sendiri mungkin tidak pernah dapat bangkit. Tapi Tuhan memberikan rohnya. Roh yang membangkitkan Yesus dari kematian adalah roh yang sama yang datang kepada kita, membangkitkan kita. Ya, jadi kita sejak percaya kepada Yesus bukan pernah lagi disebut orang biasa, orang lemah, orang yang gagal. No. Tapi kita adalah orang yang dapat bangkit dengan roh yang luar biasa yang diberikan kepada kita. Kalau kita lihat pun saat Tuhan menjanjikan Roh Kudus akan datang kepada kita dalam perjanjian baru, Tuhan katakan kata-kata yang luar biasa sekali, berikan identitas yang baru kepada kita. Dia katakan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.
Kalau kita hari ini mau mengerti, kita tidak harus mulai bersaksi itu di Yerusalem. Itu artinya di kota mereka, yang paling dekat kepada mereka sampai paling jauh. Jadi kita mulai di mana? Contohnya kalau tadi kita di NTT, mulai di NTT. Halmahera, mulai di Halmahera. Kalau di Jawa, kalau di Sulawesi, kalau di Kalimantan, di Papua, di Sumatera, dimanapun kita berada, mungkin di kampung kita, di dalam dengan keluarga kita, dengan orang paling dekat kepada kita mulai di situ. Nah, itu identitas yang Tuhan janjikan. Hanya kalau Roh Kudus ada bersama dengan kita. Tanpa Roh Kudus akan mustahil kita menjadi seorang saksi. Karena seorang saksi itu kan harus berani. Ya, seorang saksi itu kan harus ada kuasa dulu, ada keberanian dulu. Jadi, kalau Tuhan sudah janjikan pada saat kita terima Roh Kudus, Dia berkata dengan kuasa yang datang daripada Roh Kudus, ada perubahan identitas kita. Dengan kita dijadikan saksinya Tuhan. Artinya orang yang mampu bersaksi tentang Dia. Jadi poin yang pertama kita dapat hari ini adalah apa? Bahwa Roh Kudus mengubahkan kita jadi seorang saksi. Nah, ini penting bahwa kita, banyak orang berpikir dulu, kalau saya bersaksi cukup banyak, makanya karena itu saya dipanggil seorang saksi. Tapi di sini kita tahu bahwa Yesus berjanji kepada muridnya, mereka terima identitas dulu seorang saksi, mereka terima panggilan mereka adalah seorang saksi. Setelah itu mereka keluar dan bersaksi. Karena seperti saya katakan tadi, tindak laku kita, perbuatan kita akan ikuti identitas. Kita tahu siapa kita, makanya kita akan melakukan sesuai. Jadi Yesus tidak berkata mereka seorang saksi karena mereka cukup banyak bersaksi. Dia katakan mereka dijadikan seorang saksi itu oleh perubahan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus datang kepada mereka. Jadi sama untuk kita hari ini, bagaimana kita dijadikan seorang saksi, itu karena ada kuasa Tuhan datang kepada kita. Kita terima kuasa dan anugerah untuk bersaksi. Jadi kita bukan bersaksi karena kita harus paksakan diri, kita harus lakukan sesuatu. Kita harus mengerti, untuk bersaksi Tuhan sudah berikan kemampuan itu kepada kita. Mungkin hanya belum terbiasa. Mungkin hanya belum coba, jadi kita tidak tahu. Ya, banyak orang berpikir untuk bersaksi itu mungkin harus tamat dulu dari sekolah Alkitab. Nah, tidak seperti itu. Ada perbedaan besar itu bersaksi dengan kita kan seorang saksi dan seorang penginjil. Nah, saya juga percaya setiap orang percaya dapat menginjili. Nah, mungkin ada panggilan khusus bagi beberapa orang penginjil. Mungkin ada yang mau masuk sekolah Alkitab. Nah, saya tidak merendahkan sekolah Alkitab. Saya pun bukan saja tamatan dari sekolah Alkitab, saya pun mengajar, saya pun memimpin sebuah sekolah Alkitab. Ya, jadi saya percaya sangat bagus sekali masuk dan belajar di sekolah Alkitab. Wah, luar biasa, saya harap semua bisa. Ya, tetapi maksudnya ini, tanpa pun kita mengerti semua A sampai Z tentang Tuhan, semua doktrin yang ada, bersaksi itu kan artinya Tuhan sendiri yang beri kuasa kepada kita. Setiap orang percaya dapat bersaksi dengan apa? Ceritakan apa yang kita alami dari Tuhan, apa yang Yesus lakukan dalam hidupmu. Nah, buktinya di sini kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul, Yesus berjanji dalam pasal 1 mereka akan menjadi seorang saksi. Mereka terima Roh Kudus, identitas jadi seorang saksi. Dan memang kita lihat setelah mereka terima identitas itu, kemanapun mereka pergi, mereka bersaksi. Itu dari pasal 1 kita lihat mereka terima Roh Kudus, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5 dan seterusnya penuh dengan mereka bersaksi. Contohnya ini dari pasal 4. Berkata mereka dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Banyak orang hari ini kalau dengar kata kasih karunia mereka berpikir, oh kalau ada kasih karunia Tuhan itu membuat orang hanya duduk jadi malas, tidak buat apa-apa, artinya terima segala sesuatu dan selesai. Tapi kita bisa lihat secara alkitabiah, kita perlu kasih karunia Tuhan. Tanpa kasih karunia Tuhan kita tidak akan terima apa-apa. Dan kita terima dari kasih karunia Tuhan. Bukan saja pengampunan dosa kita diterima di dalam Tuhan jadi anak Tuhan. Tapi kita juga terima kuasa. Jadi oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Itu yang memampukan kita untuk bersaksi.
Saya kalau tidak terima kasih karunia Tuhan, saya tidak dapat bersaksi. Ya hanya oleh kasih karunia Tuhan saya diselamatkan. Dan bukan saja itu kasih karunia, tapi ada kuasa, kemampuan. Dulu saya adalah orang pemalu. Dapat nggak membayangkannya? Dulu saya benar-benar orang pemalu. Saya adalah orang takut-takut. Ya, saya adalah orang minder. Saya tidak dapat ceritakan apapun kepada semua orang. Tapi ada perubahan yang luar biasa terjadi dalam hidup saya. Saya mulai menyadari, saya mulai terima kuasa dari Roh Kudus dan menyadari bahwa bukan saya Susan Hoover. Saya Susan Hoover masih bisa kadang-kadang menjadi orang pemalu, masih bisa jadi kadang-kadang menjadi orang yang diam-diam. Tetapi bukan saya dari kekuatan saya. Tuhan anugerahkan kepada kita kemampuan untuk bersaksi. Karena kesaksian itu bukan tentang saya. Saya tidak bersaksi tentang baiknya Susan Hoover. Susan Hoover itu bukan siapa-siapa, orang biasa saja. Tapi apa yang saya saksikan adalah apa yang Yesus lakukan dalam hidupku. Bahwa Yesus luar biasa. Yesus selamatkanku. Yesus mengampuni dosa-dosaku. Yesus punya kuasa dalam hidupku. Mengubahkan diriku. Yesus berikan tujuan hidup bagiku. Yesus buka mataku untuk melihat, mengenal Tuhan yang ajaib. Itu semua. Jadi kesaksian kita ceritakan apa? Yesus, Yesus, Yesus. Bukan tentang diri kita. Amin. Jadi kita harus tahu kesaksian itu tentang apa. Banyak orang kesaksian itu lebih tentang apa yang mereka lakukan. No, tidak boleh, tidak boleh. Semuanya harus tentang pribadi Tuhan yang luar biasa. Dan bukan saja itu kelihatan dalam kisah para rasul. Bukan saja itu kelihatan dari mereka lakukan di situ. Tapi terus-terus dalam kehidupan mereka. Rasul-rasul saat meneguhkan orang lain, berikan Injil, menulis surat kepada yang lain. Itu juga yang mereka lakukan. Dan mereka mendorong semua orang untuk bersaksi tentang Tuhan. Siapapun mereka. Termasuk untuk kita-kita juga. Kalau saya lihat dari Rasul Paulus, dia pun menulis surat kepada anak rohani Timotius. Ini nasihat yang luar biasa kalau kita boleh baca bersama-sama dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ayat ini luar biasa sekali. Kenapa? Karena kalau saya berkata kita adalah orang yang dipanggil untuk menjadi saksinya Tuhan. Saya sudah tahu yang muncul banyak ketakutan. Ya sering sekali orang merasa takut. Oh tidak bisa, saya tidak bisa. Tapi kita harus tahu rasa takut itu, roh ketakutan itu bukan dari Tuhan. Itu akan menolong kita untuk mengerti apa yang dari Tuhan, apa yang bukan dari Tuhan. Dan yang bukan dari Tuhan tidak perlu diikutin. Yang tidak dari Tuhan kita pun punya kuasa untuk menolak itu. Gak usah ikut. Rasa takut itu sering sampai hari ini. Kalau saya lihat, saya akan khotbah di depan banyak orang. Kemarin-kemarin saya ada beberapa pengalaman ya. Dalam 1 minggu ada satu tempat di Indonesia. Saya membuat acara penginjilan. Saya akan beritakan Injil di depan ratusan orang. Saya lihat mereka masuk dan saya tahu banyak mereka belum pernah dengar nama Yesus. Di situ saya rasa gugup. Di situ saya mulai rasa takut. Apakah saya bisa Tuhan? Apakah saya sanggup untuk menjelaskan Yesus kepada mereka supaya mereka mengerti dan percaya? Ya kan, saya duduk di mobil berdoa, bergumul sendiri sebelum pergi dan memberitakan Injil kepada mereka. Tapi ternyata Tuhan lakukan mukjizat. Banyak mereka terima sesuatu dari Tuhan. Berapa hari setelah itu saya dipanggil untuk saya ada di Malaysia, di bagian Borneo. Untuk saya juga berkhotbah kepada ribuan wanita yang kumpul dalam konferensi wanita. Dan saya pun berdiri di situ juga merasa tidak mampu. Siapakah saya di depan ribuan orang ini untuk mengajar mereka dan beritakan firman Tuhan kepada mereka. Jadi kita kan rasa takut itu masih datang sampai hari ini. Kalau saya pun pikir begitu banyak orang yang nonton ini TV di rumah masing-masing di seluruh Indonesia. Wah, bisa aja rasa takut. Tapi Tuhan memberi kepada kita bukan roh ketakutan. Jadi nggak usah diikutin. Tuhan beri kepada kita apa berkata di sini. Roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tuhan beri yang baik kepada kita. Tuhan beri itu kasih. Jadi kita ada kemauan yang baik.
Kenapa kita mau bersaksi itu karena kita mengasihi, kita peduli. Makanya karena itu kemauan yang baik. Tuhan beri kepada kita kekuatan. Itu artinya ada kuasa, ada pengurapan. Itu dapat menjamah hati, itu dapat bawa perubahan. Dan Tuhan juga bawa kepada kita ketertiban atau hikmat, pikiran yang sehat dan jelas. Supaya kita punya hikmat dengan caranya bagaimana kita memberitakan. Ayat ini berkata bahwa roh itu membangkitkan. Menarik. Karena kalau kita lihat sebelumnya di Kisah Para Rasul, yang mereka fokus dalam kesaksian mereka adalah kebangkitan Yesus. Jadi kebangkitan Yesus, kenapa itu penting? Bahwa kita semua menjadi saksi kebangkitan Yesus. Artinya kita tidak hanya bersaksi bahwa dulu ada Yesus yang baik, ada guru yang baik, ada orang yang baik, ada rabi-nabi yang baik yang datang ke dunia ini dan dia mati bagi kita. Tapi kita harus punya kesaksian bahwa Yesus itu hidup. Yesus bukan saja datang untuk mati bagi kita, itu penting. Tapi Yesus bangkit. Karena Yesus bangkit, dia hidup, dia naik ke surga. Dia dapat mengutus rohnya datang kepada kita. Dan roh yang datang kepada kita bukan roh ketakutan. Tapi roh yang beri kepada kita segala sesuatu yang kita perlukan. Kalau saya hari ini bukan merasa mau bersaksi tentang Tuhan, pasti saya rasa. Mungkin kurang kasih, kurang kekuatan, kurang pikiran yang berhikmat. Tapi semuanya itu saya dapat dari roh. Kenapa? Karena Yesus hidup. Dan yang saya pelajari adalah kemanapun saya bersaksi kepada orang bahwa Yesus itu hidup. Yesus yang hidup dapat meneguhkan kesaksian itu. Yesus yang hidup dapat menjamah hati mereka, dapat melakukan mukjizat. Bagianku hanya bersaksi. Bagian Yesus lebih besar karena Yesus yang dapat membuktikan kepada mereka bahwa dia hidup. Jadi menjadi sukacita bukan beban berat, tapi menjadi sukacita bahwa kita hanya dapat bersaksi apa? Kita memiliki Yesus yang hidup. Kita alami, kita rasakan, itu kesaksian kita. Apa yang Yesus lakukan. Dan kita dapat membawa itu kepada orang lain. Jadi saya percaya semua pemirsa hari ini yang percaya kepada Yesus menjadi orang saksinya Tuhan. Menjadi orang yang boleh dapat bersaksi tentang dia. Tidak tahu semua jawaban, tidak tahu semua hal, gak apa-apa. Tuhan panggil dia untuk apa? Bersaksi, ceritakan apa yang dia lakukan dalam hidupmu. Dan mengatakan kepada orang lain bahwa saya tahu Yesus itu hidup. Kenapa saya tahu Yesus itu hidup? Karena saya sendiri alaminya. Dan nasihat yang Rasul Paulus memberikan kepada Timotius. Bayangkan, Rasul Paulus itu sendiri pada waktu itu lagi di penjara. Dan sampai dia katakan dalam ayat yang ke-8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Melainkan ikut menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Jadi Rasul Paulus yang mengingatkan dia untuk tidak takut. Berkata juga jangan malu bersaksi tentang Tuhan. Sekalipun dia lagi di penjara. Dia pun berkata bersaksi tentang Tuhan itu adalah sukacita yang sungguh-sungguh besar. Itu yang dia rindu anak rohaninya lakukan. Dan saya percaya sama bagi kita semua hari ini. Jangan malu bersaksi. Karena itulah identitasmu. Kita adalah seorang saksi. Makanya kita harus tahu siapa diri kita. Saya ingat pernah ada satu orang di sekolah Alkitab datang dan tidak pernah beritakan itu, tidak pernah bersaksi sebelumnya. Akhirnya setelah belajar, dia datang kepada saya satu hari dan berkata, Kak Susan, saya ada masalah baru. Kenapa itu? Dulu saya tidak boleh bisa bersaksi, dulu tidak bisa beritakan Injil, cerita tentang Yesus kepada orang lain. Sekarang saya punya masalah baru. Masalah apa sekarang? Masalah sekarang tidak bisa berhenti. Maunya di mana-mana, lagi di bis, lagi di angkutan, lagi di mana-mana, lagi mau di mana-mana cerita tentang Yesus kepada orang lain. Wow, itu masalah yang baik. Itu artinya sudah temukan identitas seorang saksi. Rasul Paulus dan Rasul Petrus, mereka adalah orang kita anggap luar biasa, tapi saat mereka di dunia ini, mereka seperti kita, alami yang biasa-biasa saja. Bahkan sampai seperti ini, mereka dipenjarakan. Tapi mereka selalu kuat. Kenapa? Mereka tahu identitas mereka. Mereka bahkan dipenjarakan, tidak mengubahkan identitas mereka, siapakah mereka di dalam Tuhan.
Bahkan saya ingat-ingat tidak lama lalu saya pergi ke kota Roma, saya ambil langkah di perjalanan Rasul Paulus dan Rasul Petrus sampai saya pergi ke satu tempat yang menarik. Tapi kelihatan biasa saja loh. Mari ikut saya untuk pelajari hal ini dalam video klip yang singkat ini dari kota Roma, Italia. Dari semua tempat yang kagum-kagum, yang indah, yang besar, yang cantik, yang ada di kota Roma, hari ini saya memilih untuk kunjungi satu tempat yang sederhana, tidak terlalu kelihatan apa-apa. Nah, kenapa? Karena bagi saya tempat ini adalah tempat yang sangat spesial sekali, sangat berarti. Ini adalah tempat penjara. Nah, banyak orang percaya bahwa Rasul Paulus dan Rasul Petrus dua-duanya pernah dipenjarakan di tempat ini. Nah, mungkin ini bukan tempatnya, tapi pasti kita bisa ingat kalau kita kembali ingat apa yang pernah terjadi di Roma. Kita tahu bahwa Rasul Paulus pernah dipenjarakan cukup lama di sini dan banyak orang percaya Petrus juga. Nah, bisa dibayangkan dalam kehidupan mereka, mereka alami banyak hal seperti ini. Seperti penjara ini. Nah, kita ingatkan mereka dengan begitu banyak hal yang luar biasa mereka lakukan. Dan kalau kita sekarang ini ke kota Roma, biasanya tidak seperti tempat ini. Tapi ke gereja yang besar-besar, cantik-cantik, kagum-kagum. Dan banyak tempat di mana kita ingat mereka dengan kehebatan mereka. Seperti orang yang begitu spesial sekali. Tapi kalau yang sebenarnya yang mereka alami saat mereka di dunia ini, lebih seperti ini. Di penjara. Kenapa? Karena mereka begitu berani untuk memberitakan Injil sampai rela menderita bagi Kristus. Jadi bolehlah kita ingat yang bagus-bagus yang mereka lakukan dan kagum-kagum muliakan namanya, tapi kita seharusnya lebih ingat teladan yang mereka berikan untuk kita. Dan ingat si Petrus, sebelumnya Petrus tidak berani sama sekali saat dia ikut Yesus. Dia bahkan tidak dapat mengaku dia adalah pengikut Yesus saat Yesus disalibkan. Tapi sangat luar biasa, setelah dia terima Roh Kudus dan terima keberanian, dia cukup berani sampai kita bisa baca di Kisah Para Rasul, berkali-kali dipenjarakan dan menjadi terbiasa dengan dipenjarakan, tapi tetap berani memberitakan Injil. Nah, ini adalah hal-hal yang kita harus ingatin. Saat kita ingat hidup dampak seseorang, tidak semua yang jalannya mudah-mudah, gampang-gampang saja. Tapi kita bisa ingat teladan dari Petrus dan Paulus dengan apa yang mereka rela lakukan supaya Injil disebarkan ke semua bangsa. Ya, ternyata saat mereka jalan di dunia ini, mereka sama seperti kita, alami yang biasa-biasa saja. Tapi mereka tahu identitas dan mereka pikirkan satu hal, bagaimana lebih banyak orang akan mendengar tentang Yesus. Nah, ini untuk kita sekarang ini. Saya bersyukur ada program Life Unlimited ini bisa tersebar ke banyak tempat, tapi saya tidak bisa menjangkau semua orang. Cerita tentang Yesus bagi semua. Tapi saya percaya pemirsa Life Unlimited hari ini keluar rumah. Atau di dalam rumah pun, mulai dengan keluarga, keluar ke tetangga, ke orang yang kerja sama dengan kita, ke orang yang kita jumpai dalam aktivitas, sampai lebih jauh dan lebih jauh. Itu ada kesempatan untuk bersaksi, ceritakan kepada orang lain apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupmu. Dan itu punya pengaruh yang luar biasa. Bagian kita kecil, ceritakan saja apa yang Tuhan lakukan. Dan Tuhan lakukan bagian lebih besar. Kenapa kita melakukan? Karena memang itu identitas kita hari ini. Saat ini saya akan berdoa untuk kita semua, untuk kita ingat kembali roh dari para Tuhan yang luar biasa. Beri kemampuan kepada kita. Supaya kita anggap sukacita dan kehormatan datang dari para Tuhan. Kita tahu dia sudah berikan kemampuan kepada kita untuk juga melakukannya. Mari kita berdoa. Tuhan, saya berdoa saat ini untuk setiap orang pemirsa yang jadi pengikutmu, yang jadi orang percaya. Mereka juga adalah saksimu Tuhan. Mereka adalah orang yang sanggup bersaksi, ceritakan kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, mereka diingatkan hari ini. Tidak ikuti ketakutan, karena itu bukan daripadamu. Engkau sudah memampukan mereka dengan kasih, dengan kuasa, dengan hikmat. Untuk mereka dapat pergi dan bersaksi. Mereka hanya lakukan bagi mereka. Dan Engkau Tuhan ambil bagian yang lebih besar. Ini semua untuk kemuliaan-Mu. Kami percaya lebih banyak orang dapat mengalami Yesus seperti apa yang kami sudah alami. Yesus yang hidup. Terima kasih Tuhan, Roh-Mu yang menyertai. Kami terima di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Kalau ada pemirsa mulai bersaksi
tolong hubungi saya, ceritakan kepada saya dengan nomor WhatsApp yang ada. Ceritakan kepada kami apa yang terjadi. Kami mau dengar kesaksian-kesaksian dari ini semuanya. Dan kita akan jumpa lagi minggu depan di channel ini, di jam ini, di hari ini. Bersama dengan saya Susan Hoover di program Life Unlimited. Sampai kita jumpa lagi. God bless you all.